Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama gue Angga Damanik. Eh, Welcome di Podium Talks volume pertama. Ini adalah eh, platform yang gue bangun sendiri dan mungkin teman-teman yang bisa join bisa ini ya, bisa kok tolong komen dong kayak suaranya udah cukup jelas nggak atau ada noise atau ada yang ngeganggu karena ini bener-bener pertama kali nih trial langsung nyobain aja nih pakai OBS di live langsung. Mungkin boleh say hi juga di kolom chat. I'm very uh, sangat bersyukur lah, berterima kasih kalau mau bantuin nih. Mungkin bisa di komen ya, bisa uh, say hi mungkin atau suaranya cukup jelas nggak. Oke, aman ya dari Iqbal. Oke. Jadi gini ya rasanya ternyata streamer-streamer itu. Oke. Ya, kita mulai aja ya sesinya ya. Di tengah sesi nanti bisa di komen aja kalau ada problem atau ada masukan. Ya, selamat malam semuanya. Malam ini kita bakal belajar ya tentang implementasi Internet of Things, IoT pada bisnis. Eh, Bisa di-sharing ke teman-teman yang lain. Sekarang lagi live, mungkin bakal gua upload juga di YouTube, tapi nanti belajar ngedit sedikit dulu. Tapi live-nya nanti bakal di sini. Nah, kenapa sih gue ngebahas tentang implementasi Internet of Things pada bisnis? Kenapa harus IoT? Kenapa harus eh, ngebahas dampaknya pada bisnis? Karena kemarin banyak yang udah nanya-nanya juga ke gua juga pas kemarin juga lagi Express ternyata ada yang excited banget waktu gua ngebahas insight-insightnya. Dan mungkin banyak yang belum tahu juga gitu tentang penerapan IoT pada bisnis. Gue nggak bakal bahas yang berat-berat, gak bakal bahas yang teknis banget. Gue bahas ringan aja, ngobrol aja ini. Bahkan PPT gue juga baru gue buat, cuman sekedar foto-foto aja buat ngebantu eh apa ya, sharing ilmunya aja gitu, buat nge-visualize aja. Nah, untuk sekarang bisnis proses sendiri itu tradisional banget. Mostly yang gue lihat nyatat manual. Ini bisnis banyak banget, bisnis F&B, bisnis apa ya, oil and gas mungkin udah mulai advance tapi masih banyak gitu. Farmasi juga gue temuin banyak, supply chain gitu ya, eh, produksi-produksi bahan makanan lah atau mainan atau apapun itu banyak banget yang masih pencatatannya itu masih manual, bener-bener masih di dicek sendiri gitu ya ke lapangan. Padahal mungkin unitnya ada banyak, jadinya uh, cukup memakan cost. Atau kayak foto di kiri nih, di sini ini kan pengukuran ya di lapangan gitu, di industri. Itu masih banyak yang manual. Diukur gitu manual satu-satu baru di report ke head office gitu ya. Nah, bayangin kalau itu baru satu mesin atau satu unit produksi. Gimana kalau kantor itu gede banget nih kayak gini. Mesinnya banyak. Mesin industri kan nggak cuma satu ya, ada ratusan misalkan. Gimana tuh memantaunya? Padahal setiap mesin aja bisa punya lebih dari satu sensor, lebih dari satu eh, controller gitu. Nah, makanya jadi diterapkanlah Internet of Things pada eh, industri pada bisnis proses sekarang. Nah, IoT sendiri sebenarnya apa sih? IoT adalah eh, sebuah, kalau gue bahas sih, connected devices ya. Jadi device-device sekarang yang mungkin kita nggak nganggap perlu diinternetisasi, ya kita internetisasi di sini. Contohnya AC, mobil. Dulu kan nggak ada tuh ceritanya apain mobil diinternetisasi, mobil mobil aja. Lampu ya udah lampu lampu aja, cetek-cetek pakai saklar ya. Apalagi taman gitu ya, smart farm kan kadang tuh ada. Baru
peternakan atau mesin-mesin industri dulu tuh nggak diinternetisasi, ya udah lokal aja, bahkan kadang cuma masih pencatatan manual. Nah, dengan IoT ini sendiri, setiap device-device yang ada di industri, bayangan itu aja analoginya, device apapun itu bisa kita internetisasi. Artinya datanya, prosesnya itu bisa kita monitor, bisa kita kumpulkan, dan bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Nggak perlu harus ke alatnya langsung. Makanya definisinya sendiri di Internet of Things refers to the network of the physical devices and objects that are connected to the internet and can collect, share, and exchange data. Jadi ada kata datanya juga. Nah, kita bakal bahas juga data analytics tentang IoT tapi sedikit aja. Nah, terus bisa diterapkan pada bagian apa aja nih IoT di industri. IoT kan sebenarnya kan konsepnya ya, konsep internetisasi alat-alat digital, bahkan kadang nggak harus digital juga bisa diinternetisasi. Contohnya kayak industrial nih, jadi mesin ke mesin kok itu bisa dihubungkan ya komunikasinya. Lalu quality control juga jadinya lebih transparan, itu bisa. Agriculture, ini otomotif nih, smart parking ini kan sekarang udah zamannya ya, parkir itu jadinya nggak harus kita nyari sendiri gitu ya, keliling-keliling lantai 1, lantai 2, lantai 3, nggak ada, turun lagi ke basement gitu ya, sampai nyari parkiran yang kosong. Nah, sekarang hal-hal yang dulunya nggak manual dilakukan, sekarang kita internetisasi, kita buat jadi smart. Nah, jadinya kalau di smart parking, lahan-lahan setiap kolom-kolom atau slot-slotnya parkir itu bisa di-collect datanya, apakah kosong atau enggak, lalu dikirim datanya ke sebuah server. Nah, jadinya orang-orang yang mau parkir bisa langsung tahu di mana sih slot-slot parkir yang kosong. Atau di military, ini juga military udah jelas ya, medical. Nah, medical kan ada nih ya, wearable fitness devices. Jadi smartwatch sekarang kan udah ya, untuk jogging, untuk smartwatch ya udah bisa ya dengan ukur detak jantung, lalu juga kadar oksigen di dalam darah. Terus dia ngebantu juga kalau kita lagi olahraga mengukur pola olahraga kita, berapa kalori yang terbakar. Nah, ini kan sudah sebenarnya hal-hal yang dulunya nggak diinternetisasi, sekarang diinternetisasi. Benefitsnya apa? Nah, improve predictive analytics. Kenapa? Karena bisnis itu kan perlu memprediksi ya ke depannya. Apakah memprediksi supply yang dibutuhkan, apakah memprediksi demand yang dibutuhkan, memprediksi apapun. Nah, kalau kita nggak punya datanya, ya kan, apalagi data ini kayaknya konotasinya selalu yang bahasnya digital. Padahal banyak hal-hal yang belum digital. Jadi IoT itu kayak membantu mendigitalisasi hal-hal yang belum digital. Nah, dari hal-hal yang sudah didigitalkan itu kan bakal menghasilkan data. Nah, data inilah yang akan ngebantu predictive analytics. Jadi udah dapat data itu udah enak banget sebenarnya. Kita sebenarnya poin itu memang mendapatkan datanya. Oke lah, memang bisa jadi smart. Kita misalkan bisa ngecek kondisi mesin ABC gitu kan, dari jarak jauh, dari website doang gitu, atau ngecek AC di rumah kita gitu kan dari jauh, atau kita bisa hidup matiin. Nah, itu memang iya, smartnya itu emang poin dari IoT. Tapi next goalnya adalah sebenarnya datanya. Jadi improve predictive analytics. Better security juga karena transparan, kita benar-benar bisa tahu. Misalkan nih kita punya perusahaan rental mobil ya, setiap mobil itu punya GPS. Jadi kita bisa mantau kan, kayak mobil kita sampai mana, lagi di mana, dibawa kemana. Better security. Terus kalau orang juga bohong, misalkan enggak, mobilnya nggak dibawa jauh-jauh kok, cuma di sini doang, ya kita bisa tahu nih. Personalized customer experience, ya udah punya data, udah enak lah, udah langsung bisa personalized customer experience. Improve productivity, jelas. Increase remote jobs, ya karena nggak harus ini ya, jadi nggak harus ada agen lapangan yang mantau ke plannya. Improve industrial safety, ya itu kalau nggak datang ke lapangan ya kita juga bisa mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Increase production, yes,
itu Inggris produknya sebenarnya adalah buah dari analytics tadi ya. Dan juga real time tracking, ini juga penting banget real time tracking. Nah, aku buat di bawah ya. The value of data is start from the data collecting which is done by IoT devices. Emang IoT devices itulah yang membantu mendigitalisasi hal-hal yang mungkin belum digital sehingga datanya bisa kita collect. Nah, setelah kita udah buat embedded intelligence IoT devices, IoT connectivity-nya, akhirnya kita bisa capture data gitu loh. Nanti after capture the data, kita dapat sensor-sensornya, lalu kita kumpulkan di sebuah database, kita bisa pakai data analytics or AI untuk gain the insight. Nah, datanya itu yang penting sebenarnya. Nah, it helps the stakeholders juga lah gitu, membuat keputusan. Dan emang trennya IoT ini tahun ini berapa ya? Ini 92 masih 1 juta devices. Tuh lihat. Ini bukan tuh meningkat ya. Seiring dengan nambahnya tools IoT, tools untuk database gitu ya. Terus orang-orang juga udah makin banyak pakai gadget, jadi lebih melek gitu kan. Pengembangan software, hardware, embedded system, akhirnya meningkatnya juga bukan meningkat biasa, ini udah eksponensial nih. Mulai dari kulkas aja sekarang juga sudah smart gitu kan, dia udah bisa buka YouTube gitu. Terus smart city ini lebih luas lagi nih, kompleksnya, mungkin bisa satu kasus lagi, bisa satu sesi. Smart city dari traffic lights. Jadi traffic lights itu kan sistemnya untuk membantu mengurangi kemacetan ya. Karena kan kalau dilepasin ya macet lah tuh di tengah-tengah perempatan. Tapi kadang-kadang kan ada jalan-jalan yang mana dia cuma lebih sedikit ya kendaraan yang lewat. Nah, itu kan sebenarnya bisa lampu hijaunya lebih dipersingkat. Kita perbanyak lampu hijaunya di jalan-jalan atau rute yang kendaraannya banyak. Nah, itu kan adaptif ya. Nah, itu smart city itu udah di implementasi gitu. Security juga kayak kamera security gitu kan. Itu waktu gue ke Malaysia tuh udah aware banget lah hal kayak gitu. Jadi udah banyak banget ya. Smart home lah, kalau main ke hotel atau main ke apartemen sekarang udah pakai tab aja, kita bisa akses CCTV-nya juga dari jauh. Jadi ini udah bukan kenaikan linear, ini eksponensial bro. 2020, bayangin 2025 gimana, 2030 gimana. Yang dulu orang mungkin IoT engineer, sekarang sih emang ada demand-nya gitu, cuman mungkin gak banyak banget. Tapi bayangin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, apalagi Indonesia 2045, nggak mungkin setiap kota yang dibangun kayak IKN, atau setiap rumah apartemen yang baru, properti yang dibangun, setiap kantor yang dibangun, atau perusahaan yang baru sewa gedung gitu ya, nggak akan mungkin mereka masih pakai konvensional. Semua aspek tuh bakal pengen di IoT-in gitu. Kalau bisa dari HP dipantau, bisa dicek dari jauh gitu. Percaya sama gue, lihat aja nanti. Nah, gue bakal langsung direct to the study case aja. Pertama, jenis-jenis study case, contoh-contoh penerapan IoT yang real ya, biar kita langsung kebayang. Pertama yang lagi tinggi demand-nya itu adalah Advanced Metering Infrastructure. Kemarin gue habis baca sebuah report bahwa di Amerika dan juga di Eropa itu penerapan Advanced Metering AMI ini udah sangat tinggi. Indonesia tuh punya potensi yang gede banget. Nah, AMI itu sebenarnya apa sih? Jadi intinya itu, kita kan di rumah-rumah kan punya meteran. Fungsinya meteran tuh sebenarnya apa esensinya? Adalah untuk mengukur penggunaan listrik kita. Kalau kita beli token 100.000, ya udah convert berapa kilowatt hour kWh di meteran, ya udah. Kalau kita pakainya habis 100.000 itu, ya udah listriknya habis, mati gitu kan. Nah,
Cuman dari dulu banget sampai sekarang meteran itu masih belum smart. Kenapa? Untuk yang pas prabayar kita beli token dulu nih dari HP. Terus kita masukin manual kan, which is ya mager ya, nggak mager sih, cuman capek gitu. Harusnya udah nggak zamannya gitu, harusnya otomatis bisa nggak sih gitu, kayak pleng kita beli nih dari HP nih, kayak beli pulsa, kita beli tik 100.000 udah langsung keisi, kan enak ya. Atau kalau misalkan yang pasca bayar kepake nih di meterannya, nggak perlu lagi orang-orang agen dari eh, ya dari perusahaan penyedia listriknya datang ke rumah terus nyatetin gitu kan ya, ke rumah-rumah. Bayangin kalau masih Jakarta mah daerahnya dekat, terus kalau yang di hutan-hutan sana gimana, cap maksudnya jalannya juga aja bisa hancur gitu ya. Nah, di zaman sekarang meteran-meteran itu dibuat digital. Jadi sudah internetisasi, kita bisa pantau konsumsi energi kita berapa setiap harinya, listriknya tegangannya berapa, arusnya berapa, peak hour kita kapan. Baru kita kalau mau beli juga tokennya langsung masuk integrate, kita kalau mau bayar pasca bayar ya langsung gitu kan sama agennya, langsung nih beneran 250.000, bener transparan gitu, karena kita nggak tahu kan orang-orang agen tuh apakah ada yang bermain. Jadi IoT helps the transparency, but a lot of people hate it karena transparent gitu, orang yang main ya bakal sebel. Jadinya rumah-rumah itu, setiap rumah punya meteran dan itu udah terkoneksi dengan internet sehingga ada database-nya gitu. Kita bisa monitor dan bisa kendalikan dari jarak jauh dan itu transparan. Sekarang di Indonesia, di Amerika tadi, di Eropa udah pakai ini, Indonesia, India juga udah mulai, Australia juga udah mulai, Afrika juga lagi dibangun. Nah, Cina itu banyak banget, pasti di Cina banyak banget. Indonesia ini potensinya gede banget. Nah, kita lanjut. Apalagi contoh kedua, GPS tracking. Teman-teman punya motor, teman-teman punya mobil. Akan enak sih kalau kita bisa pantau dia kemana aja. Tapi kan kalau hilang, maksudnya kalau hilang ya baru kita pantau kan. Cuman kalau misalkan teman-teman punya perusahaan atau sedang bekerja di perusahaan, aset mobilnya kan banyak ya. Ada punya mobil, ada punya truk. Belum lagi kalau dia supply chain gitu, truknya banyak gitu kan, sampai ada jadwal-jadwalnya. Kalau setiap hari, setiap pagi jam 7 pagi mobil A ke unit mana, mobil B ke cabang mana, mobil C ke cabang mana, asetnya yang dibawa apa aja gitu kan. Belum lagi kalau di pertambangan, ditambang, itu kan bawa-bawa dump trucknya, bawa batu bara atau bawa tanah hasil tambang. Nah itu kan juga punya punya pergerakan, punya pattern atau schedule ya dalam bekerja. Kalau misalkan kita bergantung pada kata-kata mereka ya sebenarnya bisa aja, tapi itu kan rentan ya, ada yang memanipulasi dan it's bad for the bisnis juga gitu. Kita nggak tahu nih mobilnya beneran jalan jam 7 nggak gitu kan, atau mereka aja yang ngaku gitu, supirnya maksudnya. Ini beneran aset yang dibawa truknya emang beneran dibawa ke tempat unloading nggak? Terus bensinnya, nah ini lagi bensinnya dicuri sama supirnya nggak, sama orang. Terus supirnya ngetem nggak nih gitu kan? Nah kan kita nggak tahu. Nah dengan ada GPS tracking kita bisa kumpulin nih setiap aset-aset mobil-mobil kita, mobil-mobil perusahaan yang rental misalkan ya, atau yang memang aset produksi gitu. Itu kita bisa kasih GPS, lalu kita bisa agregat ya kan ke server, lalu di database kita buatin maps, kita bisa tahu oh yang plat ini lagi di jalan ke sini kecepatan sekian, yang ini kecepatannya sekian, yang ini di sini, loh ini kok diem aja, kok dia berhenti terus nih gitu kan, udah 5 jam berhenti, harusnya kan semuanya kerja gitu, ketahuan nih berapa mobil yang berhenti. Nah dari situ kan helps the transparency kan, tapi a lot of people
will hate it karena transparansi. Ngebuat happy bos tapi ngebuat orang yang di lapangan bakal sebel karena ketahuan. Terus water level monitoring. Jadi gue di tempat gue kerja itu sempat collab dengan Adaro. Adaro itu kan punya tambang batu bara ya. Dan membawa hasil batu baranya itu harus ngelewatin sungai. Nah, kalau misalkan kapal pembawa batu baranya ini ngelewatin sungai yang terlalu dangkal, pasti bakal nabrak nih, dek gitu ke dasar. So, the smart idea adalah kita buatin pengukuran kedalaman. Ini foto bukan foto kantor gue, ini emang ilustrasi aja dari Google. Pengukuran kedalaman sungainya. Akhirnya sebelum ada 3 ya, kalau kita tuh ada 3 pengukuran, ada 3 sensor, 3 water level. Nanti sebelum kapalnya ini bakal lewatin sungai itu, dipantau dulu kedalamannya sudah memenuhi kriteria enggak. Kalau sudah aman, baru kita bisa jalan. Dan ini tuh ngebantu banget loh sama operasional. Next, air conditioner smart system. Tempat kerja gua itu collab juga ke salah satu BUMN untuk ngebangun smart system dari pendingin ruangan. Tahu nggak sih, pengeluaran perusahaan itu banyak banget di bidang energi. Energi itu bukan cuman listrik termasuk ya, listrik yang dari lampu, dari kulkas, dari komputer-komputer gitu. Salah satunya juga AC. AC itu boros pol untuk listrik. Nah, gimana ya kita bisa mastiin tadi listriknya ini digunakan secara efisien. Tadi di AMI, itu konteksnya bisa di AMI. Walaupun AMI itu masih konsep general dari meteran ke trafo-trafonya, tapi kita bisa buat juga smart untuk listrik tuh kita bisa pantau juga untuk setiap unit gitu ya. Cuman poin gue adalah setiap alat yang menggunakan listrik kita bisa pantau penggunaannya, salah satunya AC. Nah, let's say di sebuah kantor ya, itu kan ada namanya ruangan rapat, ada namanya ruangan musola, ada namanya ruangan head office gitu. Nah, ruangan yang AC-nya hidup terus, misalkan ya musola, ruangannya hidup terus AC-nya 24 jam. Padahal peak hour-nya itu pada saat azan aja. Lah, itu energinya habis banyak, bos. Listrik tuh habis banget. Kecuali ruangnya data server ya, harus hidup terus. Karena kalau nggak panas, bisa rusak tuh server data servernya. Tapi kalau kasusnya kayak musola atau kasusnya kayak kantor ruang meeting yang mungkin hanya dipakai ruang meeting jam 7 sampai jam 11 doang. Setelah itu nggak ada yang pakai lagi. Ya udah gitu, kita coba mematikan gitu ya. Kita schedule aja hidupnya pada saat yang penting-penting aja. Dan itu menghemat banget gitu. Cuma kalau kantornya punya banyak ruangan, let's say cabangnya sampai ratusan ya, sampai ribuan, puluh ribuan malah ada juga tuh. AC-nya sampai butuh puluh ribuan. Siapa yang mau cetek-cetekin kali 10 ribuan tuh cetek-cetek mati hidup. Oh ya, terus ngehafalin gitu ya. Oh, AC ini hidupnya kapan, matinya kapan. Use di IoT, guys. You can track it gitu ya setiap waktu. Oh, AC-nya hidup sekian, suhunya sekian. Terus matinya kapan? Maksudnya ada patternnya gitu. Kayak misalkan musola ini kita kelihatan patternnya itu memang pada saat azan aja ramenya gitu. Nah, dari situ kita bisa kirim schedule gitu ya. Oh, hidupinnya pada saat jam 5 sampai jam 6. Lalu jam 12 sampai jam 1, jam 3 sampai jam 4. Nah, gitu-gitu. Nah, sehingga AC-nya secara otomatis bakal hidup mati sesuai schedule kita. Dan itu kalau agregat, artinya AC-nya aja sampai ribuan, itu bakal hemat listrik banyak banget loh, bisa ratusan juta. Ini salah satu contoh doang ya. Nah, lalu untuk selanjutnya itu monitoring industrial machine. Kalau di pabrik-pabrik yang mesinnya banyak banget, ada namanya boiler, ada namanya mungkin untuk packagingnya, untuk melebur plastiknya, ada yang untuk
mengadukan, kalau makanan ya misalkan yang ngadukin bahan makanannya, ada yang ngadukin pewarnanya. Terus mesin tuh banyak banget lah, atau di percetakan tuh mesin-mesin printernya banyak gitu. Kalau di tambang lagi apalagi, ada pipeliningnya banyak banget. Nah, kasusnya itu sama, aset-aset kayak gini belum terdigitalisasi, dan kalau kita pantau semuanya manual, itu bakal boros resource, boros uang, boros waktu, prone to human error juga, bakal sensitif. Mungkin eh, terjadi ada human error ya, salah tulis, apa lupa, atau salah catat gitu. Belum lagi itu masih monitor, belum lagi ngontrolinnya. Terus kalau mesinnya ada banyak banget, ribuan, puluh ribuan, nah makanya dengan penggunaan IoT ini bakal efektif banget ya. Plus kita bisa dapat data dari setiap mesin. Kita bisa nanti, nah abis ini bakal gue bahas lagi nih tentang uh, aset. Jadi setiap mesin itu juga punya kemampuan, uh, batas kemampuan. Kayak ini deh, kayak HP gitu ya. HP tuh kalau udah di 4 tahun pakai tuh lama-lama udah mulai ngehang gitu. Motor juga nih, mobil aja kalau 5 tahun udah mulai dijual, udahlah, udah mulai sering mogok misalkan 10 tahun gitu. Nah, jadi mesin-mesin ini juga butuh maintenance. Nah, maintenance itu butuh diganti gitu kan, butuh di eh, perbaharui, atau mungkin di repairing gitu. Nah, ini bakal lanjutnya ke aset manajemen. Baik itu mesin-mesin industri, baik itu kalau punya apalagi ya, equipment office, komputer, terutama mesin sih, ada pasti namanya depresiasi. Nah, dari performance ini atau device health-nya kita bisa collect the data, lalu kita bisa memprediksi, oh yang mesin A itu sudah kayak kalau di HP iPhone tuh ini kayak baterai health ya. Oh, ini udah baterai health-nya udah mulai 70%, ganti deh gitu. Nah, kebantu kan kita dengan si iPhone ngebuat perhitungan baterai health, kan kita kebantu ya. Kita bisa tahu kapan baterainya emang udah mulai rusak. Nah, ini bisa diterapin juga gitu ke mesin-mesin gitu. Oh, mesin A kesehatannya udah mulai 60%, dan setelah 50% dia bakal udah mulai ngeganggu sistem produksi lah, udah mulai nggak optimal. Ya udah, kita ganti aja dari sekarang. Karena kalau dalam industri-industri yang gede ya, kayak peleburan, kayak oil and gas, nah itu kalau misalkan kita rusak nih satu mesin gitu, boilernya rusak gitu, pecah, itu gantinya butuh stop production loh berhari-hari, dan itu rugi banget gitu. Nah, dengan kita bisa nge-manage aset kita, kita bisa memonitor kesehatan asetnya, kita uh, bisa tahu kapan harus diganti, kapan harus maintenance gitu. It helps di stakeholder sih sebenarnya. Jadi kenapa gue interest juga ya, ini udah sampai sini doang selesai. Kenapa gue tuh very interest gitu ya di data analytics bidang IoT, karena dari IoT-nya saja tuh sudah solve lot of problem. Sesuatu hal yang belum digital didigitalkan. Sesuatu yang nggak pernah kita collect datanya, kita bisa simpan datanya 24 jam, kapanpun, dimanapun. Lalu dari situ kita bisa dapat data, kita bisa analytics. Apakah analytics dari operationalnya kayak tadi device health, apakah misalkan kayak tadi ya si mobil ini, nah GPS tracking. Nah, mobil-mobil mana aja yang suka ngetem, terus mobil-mobil mana yang suka ngambil bensin. Terus kalau di advanced metering infrastructure, rumah-rumah mana aja sih yang kebutuhan listriknya banyak banget, itu kan bisa kita connect ke marketing juga ya. Atau dalam kasus air conditioner smart system misalkan, kita bisa tahu nih dari datanya, oh kapan sih peak hournya dia. Peak hournya dapat dari mana? Kita bisa hitung dari
Kalau gue sih kepikirnya approach-nya dari suhunya. Jadi kalau misalkan di suatu ruangan itu sepi kan cenderungnya dingin. Kalau kita set 26 ya 26. Tapi kalau tiba-tiba banyak orang yang di dalam ruangan itu kan biasanya panas, makin panas ya, mungkin dia bakal ke 28 gitu kan. Dia mau ke 26 balik lagi itu lama. Nah, kan dari situ kita bisa dapat patternnya bahwa ruangan ini ramai pada jam-jam berapa aja. Oh, hari Senin ramainya sekian, hari Selasa ramainya sekian. Dan it's personalized for every asset gitu. Setiap aset punya pattern sendiri. Jadi yang personalized tuh nggak cuma customer doang, tapi mesin juga kita personalize. Tiap mesin punya pattern gitu. Nggak bisa semua mesin tuh kita sama ratakan, semua AC misalkan, atau semua lampu di kantor tuh kan banyak banget ya. Kita nggak bisa gitu, oh jam 5 tank semua lampu mati, nggak bisa. Ada lampu-lampu yang perlu hidup, ada yang perlu mati, ada yang perlu matinya jam 8 nantinya, ada yang perlu mati nanti jam-jam 3 gitu. Beda-beda gitu karakteristiknya. Nah dengan IoT ini kita bakal automatics, lalu datanya juga transparent, dan percaya sama gue kalau lu udah punya data, lu udah punya otomasi, duit akan datang ke lu gitu, ke bisnis lu. Punya dua itu aja udah solve a lot the problem gitu. Itu sih kalau dari gue. Kalau teman-teman pengen nanya, ini ada 26 viewer ya, cukup banyak juga ya. Kayaknya lebih seru untuk nge-live di di Twitter live. Nah, kalau ada yang pengen nanya tentang IoT, gue semoga bisa jawab. Ini tuh kalau dalam skala kecil ya, ini sambil gue cerita santai ya. Soalnya kita bakal sampai jam 8. Kalau emang udah selesai sih ya udah. Kalau dalam penerapannya IoT di skala-skala kecil, let's say mesinnya cuma 1, cuma 2, cuma 5, mungkin nggak akan kerasa. Ya nggak perlu banget lah dimonitor terus dimonitor pakai IoT. Nggak perlu banget lah datanya sampai dikolek, dikumpul di analytics itu kan masih bisa kepantau manusia, kepantau operator kita. Ya nggak masalah gitu. Tapi nggak nggak sedikit gitu loh industri yang mesinnya tuh puluhan dan ratusan, ribuan juga ada. Apalagi kalau punya cabangnya ada di Surabaya, ada yang di Malang, ada yang di Bali, ada yang di Samarinda, tuh banyak tuh. Nah kantornya aja banyak banget gitu, unit mesinnya juga banyak. Gak usah deh mesin, AC, lampu gitu kan ya, atau penggunaan air, air itu kan banyak banget tuh, skalanya gede. Jadi satu mesin, let's say ya, kalau satu mesin aja kita bisa efisiensi penggunaan energinya misalkan 1 juta dalam setahun. Nah, dalam satu perusahaan ada, gak usah banyak-banyak deh, 1000 unit. Berarti kan 300 juta per tahun bisa hemat. Nyari dari mana tuh 300 juta? Hemat banget bro gitu kan. Kalau udah 10.000 gimana? 1M 1 tahun. Dan itu masih, let's say-nya masih mesin produksi. Belum AC, belum lagi lampu. Jadi kalau approach tim marketing gue dulu tuh gini, kantor bapak punya ini nggak, punya AC nggak? Banyak. Punya lampu nggak? Banyak. Ini ngomong ke bosnya, ceritanya ngomongnya ke bosnya. Tapi ini kalau pengen nanya, tanya aja langsung di komen Twitter, kan ada obrolan ya. Nah terus lanjut cerita, bapak tahu nggak nih pengeluaran listrik bapak setiap bulan berapa? Kan bapak bayar ya. Terus
Yang pemilik perusahaannya bilang, tahu, sekretaris saya yang bayar itu. Terus kita tanya, emang Bapak yakin emang segitu penggunaannya? Misalkan ya, dia bilang saya setiap bulan tuh saya bayar listrik 200 juta. 200 juta tuh dikit sih, masih 2M. Bapak yakin emang penggunaan listrik kita 2M per bulan? Ya, saya yakin-yakin aja sih gitu. Bahkan yakin-yakin aja kan. Nggak tahu ada yang main atau enggak. Terus Bapak tahu nggak nih, setiap lampu, setiap mesin, setiap AC, tahu nggak penggunaan listriknya berapa? Nggak tahu, sekretaris saya yang tahu gitu. Engineer saya yang tahu. Kalau misalkan kita bisa monitor, kita bisa kontrol dan collect the data untuk setiap alat-alat listrik ini, electronics ini dengan IoT, kita asumsikan ya, kita bisa hemat 30%. 30% dari 2M berapa? 600 juta. Ya kan? Iya benar, 600 juta. Hemat 600 juta, itu kalau 30% ya gitu. 600 juta. Wah, kok bisa banget gitu? Ya bisa, karena kita bisa menginternetisasi setiap unit, kita bisa collect the data, kita bisa data analytics, kita bisa prediktif. Oh, ternyata bulan depan kita harus siap-siap juga nih pengeluarannya berapa gitu. Atau misalkan di mesinnya, ternyata ada mesin-mesin dari 10.000 mesinnya, ternyata dengan berkat IoT kita bisa tahu mesin-mesin mana yang ada listrik bocornya gitu, atau penggunaan listrik yang unusual. Nah, dari situ kita ketahuan ya, misalkan, ternyata ada 500 mesin yang unusual behavior, penggunaan listriknya beda sendiri dari yang lain. Nah, dengan punya data, kita bisa prediksi. Dulu gue sempat pakai juga tuh. Gue pernah lakuin juga, ada aset-aset yang unusual behavior, lalu gue hitung berapa sih selisihnya dari yang usual behavior, yang normalnya berapa penggunaan listriknya, lalu si mesin-mesin ini, yang 500 mesin yang nggak normal ini berapa. Gue bisa dapetin deltanya, gue kali 500 dapet bar. Gara-gara SIM 500 mesin ini, misalkan ya, perusahaan Bapak tuh ruginya 300 juta. Bapak nyadar nggak sih 300 juta tuh kebuang sia-sia? Nggak nyadar. Kenapa? Karena nggak ada yang ngukur. Nah, cuma kan kalau dengan IoT kita bisa ukur semuanya. Mau sejuta mesin kayak kita bisa atur gitu. Dan itu otomasi. Nggak perlu semuanya ada nyatet satu-satu gitu. Atau dalam bisnis farmasi kan alat yang disimpan itu bukan cuma bahan-bahan bahan-bahan biasa, tapi bahan biochemical gitu. Kita bisa pantau setiap senyawa, expire date-nya kapan, lalu tersimpan di mana, lalu kalau dibutuhin diambil nih sama R&D-nya untuk penelitian atau untuk produksi, kita bisa pantau, diambil berapa gram, yang asetnya senyawa ini diambil disimpan lagi berapa gram gitu, karena kan dibalikin ya gitu, diambil sedikit terus dibalikin. Nah, itu kan bukan cuma menyelamatkan uang juga gitu, tapi menyelamatkan environment juga, dan untuk kesehatan dan keselamatan pegawainya juga. Nah, ini tuh sudah mulai dipahami banyak-banyak pengusaha di sekarang 2024 baru awal. Tadi trennya nih ya. Nah, nih trennya aja 2020 ada 50 miliar billion ya, 50 miliar device IoT. Nah, kita bakal bahas juga nih nanti tentang smart city. Itu di 2020 aja udah banyak banget, 50 miliar ya device-nya. Nggak akan mungkin nurun. Percaya sama gue, nggak akan mungkin nurun penggunaan IoT device ini. Kita aja yang dulunya nggak ada demand beli smartwatch, sekarang ngerasa kita butuh smartwatch.
Apalagi ya, eh tahu nggak sih vacuum cleaner yang robot itu kan bisa salah satu device IoT juga, karena kita bisa kendalin pakai HP, atau CCTV yang bisa kita akses pakai HP, ya kan, IP kamera gitu, IP CCTV. Dulu nggak ada demand kayak gitu. Sekarang orang yang mau beli CCTV harus kayak gitu, orang yang mau beli vacuum cleaner juga harus kayak gitu. Demandnya tinggi kan. Nah, gue mungkin bakal ngebahas wait gue mungkin bakal ngebahas lagi tentang, kalau nggak ada yang, ada yang nanya nih, Hanan lu, wait, mau bertanya kah, misal terkait dengan IoT, langkah pertama yang harus dipelajari kira-kira apa? Sebenarnya ini general banget ya, mungkin bisa dispesifikkan IoT-nya pengen sebagai pengguna aja, apakah emang pengen jadi IoT engineer. Tapi gue asumsikan emang pengen jadi IoT engineer. First thing first, you have to learn about the electronics. Electronics itu lu bakal bahas tentang membuat PCB. Gue bakal sharing aja ya di sini. Tahu PCB? PCB itu kayak gini. Ini gunanya buat apa? Buat ngebangun sebuah embedded system. Embedded system itu seperti microcontroller, seperti mini PC, lalu how to interact with sensor, instrumen, signal gitu kan ya. Nah, setelah itu nanti kamu bisa, langkah kedua, belajar tentang programming. Tapi programmingnya beda. Mostly programming dalam mana kayak gini nih. Nah, mostly programming dalam IoT itu bakal kebanyakan pakai C atau C++. Ada sih beberapa pakai Java kalau udah mulai advance, atau mungkin Python kalau udah mau pakai AI. Gunanya untuk akuisisi data, lalu beberapa pre-processing, dan juga data collecting untuk ngirim ke database. Karena bakal ada nyambung pakai wireless communication juga ya, bisa Bluetooth, bisa juga Wi-Fi. Nah, jadi 2, electronicsnya udah, programmingnya udah. Sebenarnya 2 itu aja udah cukup. Paling ya communication ya. Communication engineer itu artinya teknologi untuk pengiriman data wirelessnya. Karena kan IoT ini kan diterapkan untuk remote ya, pekerjaan remote, unit-unit yang remote. Jadi kita harus pikirin juga nih komunikasinya apa. Ada apa aja? Ada MQTT, ada CAN bus, ada CAN bus, Bluetooth juga termasuk, Wi-Fi juga, Wi-Fi, GSM, nah kayak gitu-gitu. Nah itu juga perlu dipelajarin. Jadi gue ambil 3 dulu ya tuh. Dan emang bidang IoT engineer nggak se-booming data ya. Data tuh kayaknya bootcampnya ramai banget gitu. Bootcamp AI lah, karena emang barrier entry levelnya cukup rendah. Kamu cuma butuh laptop aja itu udah cukup. Tapi untuk IoT atau robotics ya, gue juga di bidang robotics juga. Mungkin kalau teman-teman pengen, gue bakal bahas robotics lebih dalam. Dulu gue udah pernah bahas. Itu untuk belajarnya aja harus punya budget untuk beli modul, misalkan sesederhana Arduino dan sensor-sensornya. Untuk beli Arduino, terus kalau short gimana, misalkan. Oh ternyata kapasitas arusnya nggak boleh sebanyak ini, ada batasnya. Oh ternyata komunikasi nggak boleh pakai ini, datanya terlalu noise. Nah itu kamu nggak cuma mikir software gitu. Kalau software aja kamu error tinggal hapus aja. Nah ini error meledak gitu. Kebakar gitu. Jadi startnya mungkin bisa dari situ. Cukup kejawab ya. Nah kita ada 10 menit lagi sampai jam 8. Mungkin gue bakal cerita tentang smart city juga. Nah kalau smart city, wah ini banyak banget sih. Pertama, mobil-mobil angkutan transportasi umum. Sekarang kalau tahu aplikasi Move It, lu bisa pantau kan, lu bisa ngelihat setiap kereta api, setiap bus, setiap Trans Jogja, Microtrans lokasinya di mana, jadwal dijemput di halte ini di mana. Itu salah satu penerapan smart city gitu. Terus pada saat kemarin Jakarta lagi polusi-polusinya, lu bisa hitung kan
polusi. Kan dulu pernah ya, setiap kadar polusi di Jakarta udah tingkat berapa, di Surabaya berapa, di Jogja berapa gitu. Terus itu masih salah dua contoh. Limitless, belum lagi untuk energi ya, penggunaan energi lampu jalanan. Lalu untuk sekarang juga kalau tol juga udah bisa langsung jalan aja kan, nggak perlu pakai tap lagi, langsung terobos aja tuh udah bisa kan sekarang. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Iqbal. Pengalaman arus pendek gimana kak? Kayak arus pendek yang kena laptop gitu mas. Iya, jadi short circuit atau arus pendek itu definisinya adalah saat eh, kok terminal positif dan negatif ketemu tanpa ada beban. Jadi ada spark gitu loh, arus pendek gitu. Dan itu pengaruhnya ke apa? Kalau embedded system gini kan low voltage ya, arus lemah, low current. Itu beda-beda satu miliampere tuh berpengaruh banget, dan bisa short circuit, akhirnya gosong satu modul yang mungkin sensornya mahal-mahal, ya ganti baru tuh. Pernah kak sempat trending itu kak di masalah karbon? Iya, banyak kan, itu masih karbon lagi, banyak banget kok smart city, apalagi autonomous car. Wah, itu next level banget tuh udah pakai computer vision juga. Kayak gue bisa bahas computer vision deh nanti. City, sorry, smart city. Apa ini? Menuju 100 smart city. Smart economy, ini kita coba gedein ya. Open image ini tab. Nah, tahukah kamu tahun 2045 diperkirakan 82% penduduk Indonesia hidup di kota? Yes. Untuk memanfaatkan potensi itu secara efektif, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah melakukan gerakan menuju 100 smart city. Nah, apa aja smart economy? Sekarang udah bisa QRIS. QRIS tuh udah salah satu bentuk smartnya gitu. QRIS, terus kalau vending machine kamu pakai QRIS doang atau pakai kartu e-money gitu, tap keluar, nggak perlu pakai udut cash. Smart economy. Mungkin akan lebih jauh lagi pakai kripto bisa aja. Smart government. Memang GovTech itu belum terlalu banyak diterapin di kota lain, tapi di Jakarta itu sudah. Jadi data-data geografi, data-data kemacetan, data banjir tuh kecatat. Smart infrastructure, kita bisa tahu jalan-jalan mana yang macet, kita bisa menerapkan adaptive traffic light. Lalu smart environment ya jelas ya, renewable energy apalagi. Smart living. Nah, sediakan sarana-prasarana sesuai tipologi. Transportasi publik terintegrasi, ini benar. Tingkatkan pelayanan kesehatan. Mungkin banyak yang masalah sekarang kalau mau ngurus BPJS harus begini, harus begitu. Coba kalau kita bisa buat digital, lebih gampang ya. Tapi poinnya adalah untuk kasus-kasus tertentu yang berinteraksi pada aset-aset yang fisis, mobil, lampu lalu lintas, kendaraan transportasi publik, tadi ya AC, listrik. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu digitalisasi. Kalau cuman untuk payment kita langsung digitalisasi bisa. Atau sarana ekonomi nih, kita pakai e-commerce bisa langsung digitalisasi. Tapi hal-hal yang fisis, nah itu kan butuh didigitalisasi. Nah, jembatan digitalisasi ini harus pakai IoT. Butuh sensor. Karena sensor aja definisinya adalah mengonversi besaran fisis menjadi sinyal sinyal listrik. Bisa arus, bisa tegangan, bisa kapasitansi, resistansi. Jadi besaran fisiknya banyak, bisa tekanan, bisa suhu, bisa kelembapan, tadi water level juga gitu, arus, tegangan, kesehatan kesehatan udara. Kesehatan udara tuh sebenarnya base-nya juga banyak sensor tuh, sensor yang ngukur
oksigen, nitrogen gitu-gitu. Jadi jembatannya tuh emang harus pakai IoT. Oke, mungkin tinggal 5 menit lagi. Kalau misalkan pengen tanya aja. Gue pengen cerita tentang platform gue yang gue buat, dan gue minta waktunya. Basically gue buat sebuah platform namanya itu Podium. Mana ya? Pitching. Nah ini, gue sempat pitching soalnya. Intinya tuh Podium itu platform yang datang idenya dari dua masalah. Itu masalah pertama itu tentang banyaknya orang yang pengen belajar, dan orang yang punya ilmu itu takut untuk mulai sharing ilmunya. Padahal sebenarnya banyak orang-orang yang hidupnya berubah setelah di sharing ilmu. Nah, karena ada dua masalah ini porosnya, yaitu tingginya kebutuhan belajar yang aksesibel dan sulitnya memulai sharing knowledge, karena banyak orang impostor syndrome. Takut nanti dijudge, udah banyak orang yang pinter gitu. Nah, padahal dua-duanya mutualisme. Makanya gue buat jembatan namanya itu Podium. Sebenarnya Podium ini apa sih? Podium itu sebenarnya tempat bersuara ya, tempat menyuarakan informasi, mengajar. Gue buatnya sih non-profit. Ini gratis. Dan ini volume pertama gue. Lihat aja, nanti hari Jumat malam bakal ada sesi selanjutnya. Ngebahas tentang marketing. Berbayar? Enggak, gratis. Terus, kita bisa belajar dari mereka? Boleh. Terus kita boleh ngajar nggak? Gue punya ilmu nih, gue habis skripsian. Gue buat teknologi ini. Gue habis meneliti tentang tanaman ini. Sayang banget nggak sih kalau cuma di PDF doang? Nah, makanya gue buat wadah ini gitu kan, untuk teman-teman sharing gitu. Nah, kalau gue sih nganggapnya Podium ini sebenarnya kayak, bisa sih ya, anggapnya tuh kayak TEDx. Atau kayak podcast gitu. Terus apa bedanya kak gitu? Tapi yang ikut podcast, yang ikut jadi narasumber, yang ikut TEDx, kan nunggu terkenal dulu ya. Nunggu dia S3 dulu atau viral dulu baru dia dipanggil. Terus teman-teman yang kayak kamu, kayak aku, kayak siapapun dari kalian yang masih SMA, masih kuliah, mungkin ibu rumah tangga, mungkin berkarir, mungkin pengusaha, entrepreneur, semua kan punya cerita. Makanya slogan gue itu, karena ceritamu layak untuk didengar, apapun latar belakangnya. Poin gue lain adalah menciptakan akses pendidikan yang kolaboratif dan gratis. Demokratisasi pendidikan. Gue belajar di bidang IoT, dan gue sharing ke kalian yang mungkin belum pernah belajar. Teman-teman yang belajar di bidang marketing, digital marketing, udah pengalaman 3 tahun. Dan sayang banget ilmunya cuma disimpan sendiri kan. Sharing aja, dan it's gratis. Kontak aja gue, atau at Podium Official. Pengen ngomong apa, nanti ada Google Form-nya diisi. Sip, langsung kita buatin sesinya. Kayak gini, persis, kita bakal live. Ini aja yang nonton 41. Ada cerita, gue habis baca buku, misalkan, namanya Rich Dad Poor Dad. Gue habis baca buku tuh, dan gue ngerasa orang-orang tuh perlu denger nih cerita ini. Nah, di-sharing aja udah jadi satu sesi. Abis skripsian, atau abis baca artikel ilmiah di internet, ngebahas tentang biografi salah satu tokoh gitu kan, dan tokohnya ini bergerak di bidang politik gitu kan. Cerita aja. Jadi kamu sambil belajar, karena tingkat tertinggi dalam belajar itu kan mengajar. Jadi lu habis belajar apapun, gue cukup nge-point out, apapun lu bisa ajarin. Gue cerita kayak gini, tadi kan gue bahas tentang smart city. Itu bisa smart city udah satu sesi lagi. Terus gue bahas lagi tentang robotics, udah 2 sesi. Setelah gue bahas lagi tentang autonomous car atau computer vision, udah 5 sesi. Belum lagi gue bisa cerita tentang skripsi gue. Jadi gue ini sebenarnya ini coping mekanisme gue saat gue belajar, apakah data, AI, business analytics itu ya, atau algoritma apapun. Gue sebenarnya pengen buat sesi yang mana nanti orang bisa belajar dari gue gratis. Lu mau datang boleh, nggak datang juga nggak boleh. Yang nggak datang juga boleh. Karena ini sesi ini gue bakal record dan gue bakal upload di YouTube kita di Podium. Nah makanya ini nih the real demokratisasi pendidikan. Lu nggak perlu bayar 15 juta untuk mendapatkan ilmu kayak gini. Dan ini nggak eksklusif, ini inklusif.
Karena gue percaya kalau nggak kita, siapa lagi yang bangun pendidikan di Indonesia? Oh, apakah aku nyari untung gitu? Enggak. Emang ini salah satu gerakan yang gua mulai karena emang ada masalah tadi. Kita punya akun Twitter @podiumofficial, bisa di follow, atau Instagram juga ada Podium Official juga. LinkedIn juga Podium. Lalu D-nya 2 ya. Podiumnya D-nya 2. Atau lu bisa banyak ngobrol-ngobrol juga ntar di Twitter gue di @angganalis. Oke, udah jam 8. Gue bakal cukupin di sini. Kita bakal ngobrol lagi aja. Oh ya, di Discord kita juga ada. Pokoknya cek aja di Twitternya Podium. Kita bakal sharing lagi nanti di Twitter gua atau di Twitter Podium, karena ini aja udah sampai Mei penuh sesinya. Jadi udah ada 4 orang booking untuk sharing session. Ada yang marketing, ada yang masalah perkuliahan. Ya adalah, nantilah. Nah, gue tunggu nih kabar-kabar dari kalian, kolaborasinya. Ini gue bentuk nyata gue lah dalam mencapai demokratisasi pendidikan. Nggak ada jualan juga gue, karena gue emang suka belajar aja. Dan gue yakin teman-teman juga pasti pengen teman-teman juga salah satu dari orang sebenarnya pengen belajar. Tapi kan kalian pengen belajar di bidang ABC. Tapi kalian pintar di bidang DEF, di sharing aja. Tuh ada 3 orang, ini masih SS-an gue lagi. 3 orang yang hidupnya berubah gara-gara sharing ilmu. Akhirnya jadi konten kreator. Dan gue juga jadi konten kayak gini baru kemarin juga centang biru, karena gue udah mulai konten, mulai sharing ilmu. Gak ada ruginya sharing ilmu. Kalau kalian mungkin Islam, amal jariah lah. Orang-orang pintar karena kita. Dan itu gak harus wah banget. Kalau kalian mengalami impostor syndrome, takut, nah dari sini dimulai. Karena cerita siapapun layak untuk didengar. Oke, mungkin itu aja dari gue. Gue Angga Damanik @angganalis. Kita bisa komunikasi lagi di sana. Gue bakal tutup session ini. Terima kasih atas semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.